Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib buat setiap kita semua yang telah ditebus oleh darahnya. Mari kita mau satukan hati kita mau menyembah Dia dan meninggikan namanya, karena Dia adalah Allah segala raja, Tuhan di atas segalanya. Dia Bapa yang baik yang mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sembah Tuhan. Kita mau katakan besar, mulia kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia Kau Yesus. Biar singer menaikkan pujian ini. Mulia kasih-Mu, terima kasih Bapa. Dan hidupmu, puji nama-Mu selamanya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Oh, karena kasih-Mu, terima kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Katakan karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Oh, terima
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau setia sampai akhir Tuhan mengikut Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami sembah Engkau, kami tinggikan dan agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami mau terus percaya dan berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Kau adalah Bapa kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Bapa, Engkau mengenalku
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Urangkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku tak setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami, seperti Engkau setia kepada Bapa. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu, kerendahan hati-Mu Tuhan, biarlah itu kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Engkau peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Urangkanku, sempurnakan
Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom, selamat pagi semua saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa ketemu kembali dalam memperingati hari perayaan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua belajar tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan saya memberi tema yaitu finishing well, menyelesaikannya dengan sempurna, saudara, menyelesaikan dengan baik. Dan ada pendapat dari Dr. J. Robert Clinton. Dia mengatakan, saudara, sedikit pemimpin yang mengakhiri dengan baik kehidupan mereka. Dari informasi yang tersedia, kurang dari 30% mengakhiri dengan baik. Secara kasar dapat dikatakan bahwa 1 dari 3 tokoh Alkitab menyelesaikan dengan baik visi misi Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Dr. J. Robert Clinton mengatakan bahwa hanya 30% saja dari tokoh Alkitab yang bisa menyelesaikan dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan pada mereka, saudara. Mengakhiri hidup mereka dengan baik seperti yang Tuhan berikan visi misi di dalam kehidupan mereka. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, saudara. Dan masalahnya juga adalah apakah kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan baik atau tidak. Kita termasuk golongan yang 30% atau kita termasuk golongan yang 70%, saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu bagaimana dia bisa mengakhiri hidupnya, saudara. Pada terakhir dia menyatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, kita melihat apa yang telah dilakukan Yesus, bagaimana Yesus bisa menyelesaikannya. Dia bisa finishing well, dia bisa finish well, saudara. Apa rahasianya, saudara? Kita akan belajar dan melihat apa yang Alkitab singkapkan supaya kita juga bisa menjadi bagian dari 30%, bukan 70% orang yang meninggalkan Tuhan atau tidak sampai akhir dengan baik, saudara. Seperti yang Tuhan telah berikan visi misi itu. Dan Yesus menjadi orang yang menjadi teladan buat kita. Dia termasuk dari 30% apa yang dikatakan oleh tadi tokoh peneliti Alkitab, yaitu Robert Clinton, saudara. Dan saudara, setelah saya mempelajari, membaca Alkitab, jadi apa yang membuat Yesus Kristus bisa menyelesaikan misinya, saudara, sampai akhir, ya, saudara? Di dalam yang pertama adalah Yesus Kristus mempunyai tujuan, saudara. Yang pertama adalah kenapa Yesus Kristus bisa menyelesaikan sampai akhir. Yesus Kristus mempunyai tujuan. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, di dalam Alkitab sebelum Yesus lahir, Yesus sudah diceritakan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Masehi tentang kelahiran Yesus.
Yaitu dikatakan bahwa di dalam Yesaya pasal 53, ya ayat yang kedua, dikatakan saudara, sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering yang tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga ia memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seseorang penuh sengsara dan biasa menderita kesakitan, dia sangat hina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sungguhnya penyakit kita yang tanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Pada kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan juga dikatakan dalam kitab Yesaya juga mengatakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahnya ada di bahunya, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Jadi Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, bahwa dia akan lahir dan dia akan menderita, saudara. Dan di dalam kitab Injil juga dikatakan sebelum Yesus lahir pun Yesus mengunjungi, malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf dan Maria, dan malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa Maria akan hamil dan melahirkan anak, dan anak itu akan dinamakan Yesus. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan malaikat pun datang kepada Maria. Pada kitab Lukas juga mengatakan bahwa engkau akan lahirkan anak, dan anak itu akan disebut Yesus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa Yesus sebelum lahir sudah mempunyai tujuan, saudara, bahwa dia akan datang ke bumi untuk menyelamatkan umat yang berdosa, dan dia akan menjadi tebusan, menjadi penebus bagi semua manusia berdosa, saudara. Saudara, kita melihat Yesus datang dengan punya tujuan, hidupnya penuh dengan tujuan. Lalu apa, saudara? Yesus juga berfokus kepada visi dan misi yang Tuhan telah beri kepada dia, saudara. Dalam Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara, Yesus sendiri mengerti, memahami bahwa dia akan menyelesaikannya apa yang telah diberikan visi misi oleh Bapa, saudara. Bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan meninggal di Yerusalem, dia akan mati di Yerusalem. Dia mengarahkan pandangannya, saudara. Dia mengarahkan pandangannya fokus kepada tujuan visi misi yang telah Bapa berikan kepada dia, saudara. Yohanes 4 ayat 34 juga berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus berfokus bukan kepada dirinya, dia berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Bapa yang mengutus dia, dan dia berfokus kepada untuk menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Dan ini rahasia yang pertama adalah bagaimana Yesus bisa menyelesaikannya, karena Yesus punya tujuan dalam hidup. Lalu dia berfokus kepada tujuan visi misi yang telah Bapa berikan kepada dia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 20 ayat 28 juga berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus mengerti apa tujuannya dia ada di bumi. Dia mengerti, dia memahami bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani semua manusia yang berdosa, dan juga apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Jadi dia sudah menyadari, dia sudah memahami akan panggilannya. Dia sudah menyadari, memahami apa menjadi tujuan visi misi yang telah Bapa berikan kepada dia, bahwa dia dipanggil untuk melayani, dan bukan hanya melayani, tapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah tidak sembarangan, saudara. Jadi kita melihat kenapa Yesus bisa mengakhiri, menyelesaikan semuanya dengan baik dan sempurna, saudara. Waktu yang Yesus miliki itu tidak panjang, saudara. 33,5 tahun umur Yesus, dan Yesus baru terlibat di dalam pelayanan di usia 30 tahun. Kita lihat cuma 3,5 tahun Yesus menggunakan, memanfaatkan waktunya untuk melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa, saudara. Kita melihat dia berhasil. Kenapa? Karena dia
fokus kepada tujuan itu. Dia ada di dalam rel di mana Bapa inginkan dia lakukan, saudara. Bagaimana jadinya kalau seorang hidup dengan tanpa tujuan? Ya saudara, bukan untuk kepentingan dan keperluan sesaat saja. Tujuan dan fokus orang percaya, saudara dan saya, gerejanya juga sama, yaitu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi saksi Tuhan, kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Tetapi banyak orang Kristen justru mengesampingkan tujuan ini. Dia kemudian fokus kepada sesuatu yang lain, sebenarnya ada sesuatu yang sia-sia dan fana. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang kita hari ini dapatkan, saudara, yaitu teladan Yesus Kristus. Kenapa dia bisa menyelesaikannya? Yaitu pertama, dia memiliki tujuan dan dia fokus kepada tujuan, visi misi yang telah Bapa berikan. Dan biarlah gereja Tuhan, saudara dan saya, sebagai umatnya, setiap kita pribadi, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pejabat pemerintah, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, biar saudara punya tujuan juga, saudara. Kalau saudara punya tujuan dan saudara fokus kepada tujuan, apa yang Tuhan telah beri kepada saudara, panggilan Tuhan dalam hidup saudara, talenta yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan kasih, semua yang Tuhan berikan. Kalau sudah mengerti tujuan yang kekal dalam hidup saudara, maka saudara dan saya akan melakukan semaksimal mungkin, seperti yang Yesus telah lakukan. Yang kedua, saudara, apa yang menyebabkan Yesus bisa mengakhirinya dengan baik, saudara? Dia bisa finishing well, saudara. Yang kedua, saya melihat adalah Yesus Kristus bergantung kepada Bapa, saudara. Dia bergantung kepada Bapa. Dia dikuasai oleh kasih Bapa. Dia dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudara. Langkah-langkah kehidupan Yesus bukan dengan kekuatan sendiri. Dia dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Dia dipenuhi kasih Bapa. Sehingga apa? Dia bisa berhasil, saudara, dalam mengakhiri kehidupannya, saudara. Kita melihat Yesus waktu pertama kali dia dibaptis oleh Yohanes, dan ada burung merpati nampak dan ada suara dari surga berkata bahwa inilah anak yang kukasihi. Dan setelah itu Tuhan Roh Kudus membawa dia ke padang gurun, saudara. Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk dicobai. Dan selanjutnya Roh Kudus memenuhi dan menuntun dia, saudara. Dan Yesus juga menyadari kehidupannya. Dan dia berkata seperti penggenapan firman Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Dalam Matius 26 ayat 36 juga berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah canak ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, seperti yang engkau kehendaki, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus bergantung kepada Bapa. Pada detik-detik terakhir dia sebelum dia ditangkap, saudara, dia ada di Getsemani. Dia membawa murid-muridnya untuk berdoa. Karena dia tahu dia nggak sanggup dengan kekuatannya sendiri, saudara. Dia mengajak murid-muridnya berdoa, tapi murid-muridnya tertidur. Dia mengalami begitu sangat sedih hatinya, saudara, seperti mau mati rasanya. Lalu apa, saudara? Dia ceritakan apa yang dia rasakan pada murid-muridnya. Saudara, dia maju melangkah dan dia datang bersujud dan berkata, ya Bapakku, jika sekira mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki, saudara. Yesus melakukan ini lebih dari 2 kali. Yesus melakukan ini sampai 3 kali. Yesus melakukan ini datang berulang-ulang kali, saudara. Betapa dia sangat bergantung kepada Bapa. Ya, betapa dia sangat bergantung kepada Bapa. Dia sangat bergantung kepada Bapa, saudara. Dia nggak sanggup dengan kekuatannya sendiri, saudara. Dia sangat bergantung kepada Bapa. Dia sangat membutuhkan pertolongan dari Bapa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus. Apa yang telah Yesus putuskan. Apa yang telah Yesus lakukan, saudara. Itu menjadi teladan buat kita. Bahwa kita sebagai gerejanya, kita sebagai anak-anaknya, kita pun gak mungkin bisa menyelesaikan apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Tujuan, saudara, dalam hidup kita.
Ya saudara, mengakhiri visi misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin bisa, saudara. Ya, kemampuan kita terbatas, saudara. Kekuatan kita terbatas, hikmat kita terbatas, kasih kita terbatas. Tapi saudara, waktu saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, melekat sama Dia, saudara, maka hal yang tidak terbatas itu kita akan miliki. Kasih yang tidak terbatas itu akan kita miliki. Kenapa? Karena kita melekat dengan Bapa. Kita melekat pada Bapa. Dia menjadi sumber kekuatan kasih kita yang sempurna. Dia menjadi sumber hikmat kita. Sehingga kita dimampukan bisa menyelesaikan apa yang Bapa telah berikan kepada kita. Visi misi dalam hidup kita. Panggilan Bapa dalam hidup kita. Tanggung jawab kita sebagai suami. Tanggung jawab kita sebagai istri. Tanggung jawab kita sebagai ayah. Tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan saudara dan saya kemampuan. Tuhan yang memberikan saudara dan saya kemampuan bisa melewati semuanya itu, saudara. Yesus menjadi teladan buat kita, bahwa Yesus bergantung kepada Bapa. Yang kedua tadi mengatakan bahwa kenapa Yesus bisa menyelesaikan sampai akhir? Karena Yesus bergantung kepada Bapa, saudara. Yang ketiga adalah, saudara, kita melihat yang ketiga adalah Yesus Kristus menguasai dirinya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 27 ayat 28 dan seterusnya, dikatakan di situ mereka menanggalkan baju pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah itu mereka mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai selanjutnya terjadi, saudara. Kita melihat apa yang kita bisa lihat di situ, saudara. Yesus pada waktu dia ditangkap, dia dihakimi dengan tidak adil. Dia dikhianati oleh murid-muridnya. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Petrus menyangkal Yesus. Yudas menjual Yesus. Saudara, dengan kondisi yang seperti itu, Yesus tinggal sendiri. Yesus dipukuli tadi, diludahi, diderang, di mahkota duri, dicambuk. Dia harus pikul salib. Dan dia disalibkan, tangan dan kakinya dipaku, saudara. Tapi dia tetap bisa menguasai diri. Dia tahu, dia tidak membalas. Dia tidak membalas semua orang-orang yang telah melakukan hal yang jahat kepada dia. Dia tidak membalas. Dia menguasai dirinya. Seperti yang dia pernah mengajarkan, saudara. Dia berkata, janganlah membalas jahat dengan jahat. Berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Doakan mereka. Yesus pernah mengajarkan itu. Dan Yesus melakukan itu. Dia mempraktekkan, menunjukkan kepada murid-muridnya. Menunjukkan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Menunjukkan kepada dunia bahwa dia betul-betul apa yang diajarkan, dia melakukannya dalam hidupnya. Itu menjadi gaya hidup kehidupan Yesus. Dia bisa menguasai dirinya. Dan dia menyerahkan nyawanya sampai akhir hidupnya, saudara, kepada Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan pada ayat yang ke-50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, saudara. Yesus menyerahkan nyawanya sampai akhir. Dia tidak kepahitan, dia tidak kecewa, dia tidak marah dengan orang-orang, dengan tentara Romawi, dia tidak marah dengan Pilatus, dia tidak marah dengan Herodes, dia tidak marah dengan imam-imam kepala agama, dia tidak marah dengan murid-muridnya. Dia bisa menguasai dirinya, karena untuk itulah tujuannya, yaitu dia melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Dia mengerti tujuan hidupnya. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia tahu dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam kehidupannya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus
contoh teladan juga diikuti oleh Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 22 juga mengatakan, ya, dan bagi orang-orang yang mampu menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya. Ayat yang ke-24, 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus pun mengungkapkan suatu pernyataan yang luar biasa, bahwa dia mengatakan bahwa hidupnya juga digambarkan, dia menggambarkan hidupnya, dan kepada orang percaya di Korintus, kepada saudara juga mengatakan bahwa tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan dan menguasai diri dalam segala hal. Orang yang mengikut pertandingan, Rasul Paulus katakan dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Ikutin aturan-aturan yang ada supaya dia bisa menang di dalam pertandingan tersebut dan sampai garis akhir. Kalau dia seorang petinju, dia bukan sembarang meninju, kata Rasul Paulus. Dia meninju tepat pada sasaran. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sedang menuju, kita mendapatkan bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang kekal, yang abadi. Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, saudara. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini suatu warning bagi kita semua, bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gerejanya, bahwa jangan sampai kita ditolak. Saudara yang sudah diselamatkan, sudah bersaksi, menjadi saksi Tuhan, menjadi anak Tuhan, jangan sampai akhir hidupnya kita meninggalkan Tuhan dan murtad, saudara. Tapi biarlah kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Yesus menjadi contoh teladan kita, bahwa akhir hidupnya dia melatih tubuhnya, dia menguasai seluruhnya, saudara. Dia tidak membalas kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia tidak membalas, dia tidak memaki-maki. Dia mendoakan dan mengampuni, sehingga dia bisa menyelesaikannya sampai akhir dengan baik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menguasai diri dalam segala hal, menguasai diri dalam segala hal, dalam bahasa Yunani dikatakan egratimumai, yang berarti mengekang diri, memusatkan diri, menghindari diri. Jadi setiap orang yang bertanding akan berusaha menguasai dirinya. Artinya tidak berleha-leha, lengah, terlena, enak-enakan, atau dalam keadaan tidak waspada, saudara. Jadi menguasai diri berarti kita betul-betul serius sungguh-sungguh menjalani pertandingan itu, saudara. Mengikuti aturan itu. Kita mengekang diri, memusatkan diri, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak seperti yang telah ditetapkan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melatih tubuh dan menguasainya. Layaknya seorang atlet melatih tubuhnya akan tetap terampil, siap bertanding. Maka orang percaya harus melatih tubuhnya juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kehidupan dengan takut dan gentar. Jadi ingat saudara, keberhasilan seorang atlet itu ditentukan dengan dua hal. Melakukan dengan kesungguhan dan hasil akhir. Melakukan dengan kesungguhan dan hasil akhir. Melakukan dengan kesungguhan seperti yang aturan ditetapkan dan menyelesaikan sampai akhir. Betapa bangga dan bahagianya seorang atlet yang maju ke podium untuk menerima tanda kemenangan. Demikian juga kita, apabila kita menang mencapai garis akhir, maka mahkota kebenaran pun akan dianugerahkan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Apa yang Yesus telah lakukan, Rasul Paulus juga mengikutinya, saudara.
Sampai Rasul berkata, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saudara, biarlah hari ini dalam kita berkati Jumat Agung, kehidupan Yesus, kehidupan Rasul Paulus menjadi contoh buat kita. Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan sampai akhir, bagaimana Rasul Paulus bisa menyelesaikan sampai akhir. Yesus Kristus mengetahui visi misi hidupnya, dan dia fokus kepada tujuan itu. Yang kedua adalah Yesus Kristus bergantung kepada Bapa. Yesus Kristus menguasai diri dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tutup ada satu ilustrasi. Pada masa Perang Dunia Pertama, saudara, untuk menyampaikan pesan digunakan burung merpati, saudara. Menurut catatan ada sekitar 250.000 ekor merpati yang digunakan selama Perang Dunia Pertama itu, saudara. Salah satu merpati yang berjasa menyelamatkan banyak tentara di Prancis adalah Cher Ami, saudara. Namanya Cher Ami, saudara. Suatu ketika saat sedang terbang membawa pesan, Cher Ami ini tertembak di dadanya dan kakinya nyaris putus. Namun ia tetap terbang selama 25 menit, melintasi desingan peluru dan gas beracun. Atas kepahlawanan dan kesetiaannya, Cher Ami dianugerahi Croix de Guerre oleh pemerintah Prancis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, burung merpati saja bisa mendapatkan penghargaan. Apa? Dia melaksanakan tugasnya sampai akhir, memberikan pesan, menyampaikan berita sampai akhir kehidupan burung itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus telah melakukannya buat saudara dan saya. Rasul Paulus sudah melakukannya buat saudara dan saya. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Biarlah kita juga jangan kalah seperti burung merpati. Seperti Cher Ami turut berperan dalam terciptanya perdamaian. Kiranya kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil, dipakai untuk membuat banyak orang juga mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus telah lebih dulu setia sampai titik dan penghabisan, akan memampukan kita untuk tetap setia sampai akhir pelayanan hidup kita, saudara. Yesus Kristus telah lebih dulu setia sampai titik darah penghabisan, akan memampukan kita untuk tetap setia sampai akhir kehidupan kita, saudara. Ada satu lagi ilustrasi yang mau saya bagikan. Yang seorang pendaki profesional mengatakan bahwa mencapai puncak adalah pilihan, namun menuruninya adalah mandat. Banyak pemimpin yang melupakan prinsip ini, sehingga sekalipun mereka dapat mencapai puncak tertinggi, harus berakhir dengan buruk, karena mereka tewas membengkuk di ketinggian yang tidak pernah turun. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita tahu kalau kita sudah sampai akhir, kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan sudah selesai. Seperti Rasul Paulus katakan, aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah sampai garis akhir, Tuhan. Aku bersyukur aku sudah sampai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Biarlah ini menjadi doa kita semua, saudara. Kita tidak tahu berapa waktu umur yang Tuhan kasih sama kita, tapi biarlah kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau saudara belum tahu, bertanya sama Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Saya percaya saudara sebagai suami, saya sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai dokter, perawat, sebagai ahli hukum, saudara sebagai pejabat pemerintah. Semua saudara dipanggil, saudara punya tujuan. Bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri. Saudara dipanggil tujuan, dengan punya tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa itu tujuan kehendak Bapa? Saudara, semua ada tertulis di dalam Alkitab. Yesus datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Marilah dalam peringatan Jumat Agung ini kita mengingat Yesus yang telah menyelesaikan sampai akhir hidupnya. Biar kita juga mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tujuan hidup yang Tuhan telah beri kepada kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku, aku sudah menyelesaikan semuanya, Tuhan, dan mempertahankan imanku. Tuhan berkati kita supaya iman kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan,
kita semakin mengasihi keluarga kita semakin mengasihi sesama kita. Supaya lewat kehidupan kita, banyak orang boleh dimenangkan dan diselamatkan, dikuatkan dan dihiburkan. Lewat kesaksian hidup kita, lewat apa yang kita perbuat. Saudara, Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam kami ingat Jumat Agung, tidak lepas kami memandang kepada Yesus. Bahwa Yesus Tuhan ada di dalam, datang ke dalam dunia ini dengan punya tujuan. Ada panggilan Bapa dalam kehidupannya. Itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di 700 tahun yang sebelum Masehi. Dan Tuhan sudah menyatakan apa yang akan dia lakukan dan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus ada di dalamnya. Dia mengetahui tujuannya, dia fokus kepada tujuan itu, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya ini, Bapa. Bahwa dia bergantung pada Bapa sampai akhir. Dia bisa menguasai dirinya dan dia menyerahkan nyawanya sampai akhir kepada Bapa. Dia menjadi teladan hidup kami. Bahwa Yesus menjadi teladan bagi kami. Bahwa kami juga dengan waktu yang Bapa berikan kepada kami, Bapa, kami bisa bertahan. Kami bisa terus melakukan kehendak Bapa. Kami tetap hidup dekat pada Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Dengan kondisi sekarang kami harus stay di rumah Bapa, dan kami harus pakai masker dan semua anjuran pemerintah. Kami juga bisa terlibat di dalamnya, di mana kami tahu bahwa semua tujuan pemerintah adalah untuk kebaikan kami. Dan biarlah kami juga tetap melakukan semua itu dengan sepenuh hati. Tidak mudah Bapak, kami harus stay di rumah. Kami harus menunggu waktu sekian lama. Ya Bapak, tidak gampang, kami harus menahan semuanya. Tapi kami mau bertahan melakukannya itu. Kami mau bersandar kepada Bapak, Bapak memberikan kekuatan kepada kami. Sampai kami melihat kemenangan yang Bapak berikan. Kami melihat COVID-19 ini akan berlalu. Kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan menyatakan. Kami berdoa bersama-sama Bapak, kemampuan daripada Engkau diberikan kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur bahwa kami tidak sendiri. Bapak selalu hadir dalam hidup kami. Dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih buat semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama dengan prayer singer, pemain musik, kita akan menyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Sungguh aku percaya kita datang sama Tuhan, kita pandang wajah Tuhan, pengorbanan kasih bagi kita. Sungguh aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita pegang roti kita, saudara, kita akan lebih tinggi dari suara kita, akan pujian sekali lagi kita kan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu.
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Beberapa saat kita sembah Tuhan ya. Haleluya. Sungguh Bapa, sungguh hati kami percaya, sungguh kami mau mengikutimu sampai akhir hidup kami. Sungguh kami percaya kuasa-Mu yang selalu menguatkan kami, sehingga menolong kami dapat setia sampai akhir. Seperti yang Yesus telah lakukan, demikianlah kami mau mengikutimu Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Sungguh kerinduan hati kami, sampai akhir hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ada dalam panggilan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari sudah kita pandang pada salib Yesus, bahwa Dia telah melakukan yang terbaik bagi kita, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Dia lakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya, supaya saudara dan saya juga mengasihi Dia dan mengasihi semua orang. Mari dalam hati kita mengatakan, Bapa, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Dan aku hendak mengasihi sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat keteladanan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca ayat firman Tuhan. Setelah itu kita akan bakar roti dengan percaya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh sangat baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan cawan dengan tangan kita lebih tinggi sekali suatu penghormatan pada Dia. Kita bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau rela mati dan darah-Mu tercurah habis-habisan bagi kami. Darah Yesus. Katakan saudara, aku mengucap syukur Tuhan buat darah-Mu Yesus. Darah-Mu yang menyucikan aku, darah-Mu yang mengampuni dosaku, darah-Mu yang membenarkan aku, darah-Mu yang memeteraikan aku jadi milik Tuhan, darah-Mu yang telah menebus aku, yang telah membeli aku, sehingga hidupku menjadi milik Bapa selamanya. Aku menjadi anak-Mu ya Bapa, dan Bapa menjadi Bapa kami. Terima kasih. Dan kami mau berlindung di dalam darah-Mu dari setiap penyakit sampar, penyakit menular. Kami mau berlindung di dalam darah-Mu dari segala kecelakaan. Kami berlindung darah-Mu. Dan darah Yesus sudah mengalahkan si ular tua, yaitu iblis. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan baca firman. Setelah itu kita akan minum bersama-sama.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan dalam nama Yesus kita bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Kau hidup selamanya, akan datang kembali menjemput umat-Mu yang mengasihi-Mu, yang merindukan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Di dalam Kau ada pengharapan Tuhan. Di dalam Kau ada kekuatan baru. Kami dalam mengakhiri hidup kami sampai akhir memenuhi menggenapi rencana-Mu Tuhan, seperti yang Yesus telah lakukan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Salam saya dengan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Biar kuasa ibadah kami alami di dalam hidup kami, di keluarga kami, di kota, di bangsa ini, mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, perilaku kami, sikap hati kami untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Biarlah hidup kami memiliki tujuan Tuhan. Hidup kami bergantung kepada Bapa dan Roh Kudus. Biarlah kami juga hidup kami menguasai. Kami dapat menguasai dalam segala hal. Dan kami berserah kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mengakhiri kehidupan kami yang terbaik seperti yang Engkau inginkan, yaitu menggenapi rencana. Kami mengucap syukur Bapa.
Kami berdoa bersama-sama buat bangsa dan kota kami yang kami cintai. Kami berkati Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Amin. Sehingga kami dapat melewati masa kritis ini Tuhan. Sehingga COVID-19 dapat terlewati. Amin. Kami percaya Tuhan kemenangan sudah Kau berikan. Darah Yesus telah mengalahkan segala COVID-19 ini. Amin. Darah Yesus melindungi kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami, sehingga tidak ada lagi penyebarannya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, kesadaran dari masyarakat juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga diri, menjaga jarak, menggunakan masker, pola hidup sehat, stay di rumah, Amin. dan melakukan aktivitas di rumah dengan baik. Amin. Tuhan, perlindungan-Mu sehingga Indonesia juga bebas lepas dari resesi ekonomi. Pemulihan itu akan terjadi dengan secepatnya Bapa. Kami percaya dalam semua aspek terjadi. Kami berdoa apa yang telah pemerintah lakukan dengan segala tunjangan yang diberikan pada masyarakat yang membutuhkannya dapat tersalur dengan tepat sasaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat dokter, perawat, rumah sakit yang ada yang menangani pasien-pasien Tuhan, bukan hanya COVID-19, mungkin yang lain, diberi kekuatan kesehatan, keluarga mereka yang ditinggalkan diberi kesehatan dan perlindungan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, Indonesia menang dari COVID-19. Kami berdoa juga bukan hanya Indonesia, berdoa Italia, Prancis. Kami berdoa Tuhan buat negara-negara Iran. Kami berdoa buat Amerika. Kami berdoa semua negara yang sedang mengalami hal yang sama. Tuhan, tolong mereka. Berkati pasien-pasien yang sakit, pasien yang sudah kena positif ataupun dalam pemantauan, mereka akan sabar mengisolasi diri mereka. Dan mereka diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mereka mampu melewati semua dan mereka sembuh dan sehat. Hiburkan mereka yang susah karena mereka ditinggalkan, berduka, suami, istri, anak, mungkin orang tua. Hiburkan mereka dengan penghiburan dari Roh Kudus. So mereka melihat ke depan, ada tujuan lagi ke depan yang Tuhan berikan bagi mereka yang harus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami semua masyarakat Indonesia, mampukan seluruh jemaat Tuhan tetap stay di rumah. Ya Tuhan, melakukan aktivitas di rumah dengan baik bersama keluarga, terus tetap terus dekat dengan Tuhan. Biar hadirat damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, berkati semua umat Tuhan yang bekerja ya Tuhan di rumah atau mungkin terpaksa harus keluar. Lindungi, jagai di mana mereka berada. Keluarga mereka diberkati, usaha pekerja mereka terus terjadi di kehidupan mereka. Tuhan, biarlah semua umat Tuhan terima segala hikmat pengertian benar sehingga mereka dapat mengetahui kehendak Tuhan sempurna dan mereka hidupnya layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka berbuah dengan lebat dalam segala hal. Mereka bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Hidup mereka dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Tuhan sehingga mereka tekun dan sabar menanggung sesuatu. Hidup mereka melimpah dengan syukur. Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Berkati mereka, rumah tangga mereka, dalam segala aspek hidup mereka. Yang belum pernah berjodoh diberkati pasangan hidup mereka. Yang belum punya anak diberkati kandungan mereka. Diberkati mereka semua di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, engkau terima dan alami berkat perlindungan dari Tuhan. Terima dan alami bagaimana Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tiba dan alami segala berkat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera dan seluruh berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal memenuhi hidupmu. Dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidup, mengajar, menuntun kau, menguatkan kau, dan bahwa kau terus bertumbuh supaya Kristus berhasil dalam semua hal sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bahwa kita masuk dalam surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata amin. Shalom, Tuhan berkati.